Ya, kita masuk ke subbab selanjutnya, pewarnaan titik suatu graf. Sebelum masuk pada pewarnaan titik suatu graf, perhatikan contoh berikut untuk lebih memahami pengertian tentang pewarnaan titik. Contoh 1, sebuah pabrik kimia ingin mengirim hasil produksinya dengan menggunakan kereta api. Sesuai ketentuan yang ada, tidak semua zat kimia ini dapat dimuat dalam suatu kereta, karena kemungkinan bercampurnya zat itu yang dapat menyebabkan terjadinya suatu reaksi berupa ledakan yang membahayakan. Bagaimana zat kimia ini dapat dikirim? Dengan maksud meminimumkan biaya. Nah, pabrik itu ingin menggunakan gerbong kereta api sesedikit mungkin. Jadi, ada nanti beberapa bahan kimia ini yang tidak bisa dimuat dalam satu gerbong, ya. Berapa banyak gerbong kereta api yang diperlukan? Nah, ketentuannya seperti ini. Pada contoh di atas ada objek hasil zat kimia dan ada keterhubungan, tidak dapat dimuat dalam satu gerbong kereta, ya. Jadi nanti ada zat kimianya, ada di sini, nanti kita lihat berada berapa. Nah, keterkaitan itu digambarkan dengan ini, tidak bisa dimuat dalam satu gerbong kereta. Ini karena hal ini merupakan ide dasar suatu graf, maka dapat disajikan dalam bentuk graf. Pada contoh di atas, titik-titiknya adalah zat kimia dan sisinya menghubungkan zat-zat kimia yang tidak dapat diangkut dalam gerbong kereta yang sama. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa pada contoh 1 ada 6 zat kimia, ya. Jadi misalnya saya langsung gambarkan. Ada 4 zat kimia, P1, P2, P3, P4, P5, P6, ya. Ini saya gambarkan zat kimianya. Kalian acak aja. Jadi, nah ini saya gambar sembarang. Nanti kalian bisa pilih P1-nya tidak selalu di sini, gitu ya. Ini misalnya P1, kemudian misalnya di sini P2, ini misalnya P3-nya di sini, ini misalnya P4 di sini, ini misalnya P5 ini, kemudian ini P6 di sini, ya, sembarang. Terus kemudian kita lihat ketentuannya. Nih, P1 dengan P3 dengan P2, P3, P4 itu tidak dapat diangkut dalam kereta yang sama. Nah, kita hubungkan dulu. P1 kita hubungkan dengan P2, P3, dan P4, ya, kita hubungkan. Jadi tadi P1 dengan P2, P3, P4, ya. P1 kita hubungkan dengan P2, P3, dan P4, ya. Terus kemudian P2 dengan P3 atau P5. Jadi P2 ini kita hubungkan dengan P3 dan P5. Di P2 dengan P3,
Ini saya hubungkan dengan P5. Ini juga saya hubungkan. Terus kemudian P3 dengan P4. Ya, P3 dihubungkan dengan P4. Kemudian P5 dengan P6. P5 dengan P6. Graf yang menyajikan hal ini dapat dilihat pada gambar 5.2. Jadi kalau di buku, kalau di saya gambarnya kayak gini. Ini gambar 5.2. Nah, di buku gambarnya seperti ini. Nah, ini kan menghasilkan gambar yang berbeda. Ya. Ini gambar seperti ini, nih seperti ini ya, kan gambarnya berbeda. Ini ya, itu. Nah, terus berarti kalian pun juga bisa menggambar dengan gambar yang berbeda juga, ya. Nih, gambar 52 tadi itu titik-titiknya menunjukkan 6 zat kimia dan sisinya menghubungkan pasangan zat kimia yang tidak dapat dimuat dalam satu gerbong kereta yang sama. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak minimum gerbong kereta yang diperlukan dalam graf pada gambar 5.2 ini? Zat kimia yang disajikan dalam titik berdekatan harus dimuat dalam gerbong kereta yang tidak sama. Misal, zat P1 dan P2 berdekatan. Nih, P1 dan P2 terhubung. Maka nanti berarti harus di gerbong yang berbeda. Ya. Jadi misalnya Z1 diletakkan pada gerbong kereta ke-1. Nah, maka P2 itu di gerbong yang lain. Jadi misalnya gerbong ke-2. Jadi misalnya saya berikan ini ya. Jadi saya tulisi P1 itu gerbong 1. Nah, maka P2 karena terhubung dengan P1 dihubungkan itu nggak bisa. Jadi artinya dia tidak boleh satu gerbong dengan P1. Maka P2 harus gerbong yang lain. Misalnya gerbong 2. Ini gerbong 2. Kemudian lihat lagi P3. P3 itu nggak boleh segerbong dengan P1, ya. Berarti karena dia terhubung maka dia tidak boleh segerbong dengan P1. Berarti P3 nggak boleh di gerbong 1. Kemudian P3 juga tidak boleh segerbong dengan P2 karena dia terhubung di sini. Karena kalau dia segerbong dengan P2 maka terjadi ledakan. Sehingga P3 di gerbong yang lain. Misalnya saya taruh di gerbong 3. Ya, ini saya kasih warna sekalian ya. Nah, terus kita lihat P4. P4 itu terhubung dengan P1. Artinya berarti dia tidak boleh di gerbong 1. P4 terhubung dengan P3 di gerbong 3. Maka P4 hanya boleh di gerbong 2 karena dengan P2 dia tidak
terhubung. Sehingga P4 di sini bisa dimasukkan ke gerbong 2. Karena kalau walaupun mereka satu gerbong, P2 dan P4, maka tidak akan terjadi ledakan. Karena di sini kalau tercampur nggak terjadi apa-apa. Ya. Sekarang lihat P5. P5 itu nggak boleh segerbong dengan P2. Jadi tidak boleh di gerbong 2. Maka dia boleh di gerbong 1. Boleh, ataupun di gerbong 3 juga boleh. Ya. Misalnya dia diletakkan di gerbong 1 misalnya. Nah, terus lihat lagi P6. P6 itu tidak boleh segerbong sama P5, artinya di gerbong 1. Nah, dia boleh di gerbong P2 karena dia tidak terhubung, ataupun gerbong 3 juga boleh. Ya. Jadi, misalnya di gerbong 3 misalnya ya, boleh aja. Gerbong 2 juga boleh. Jadi misalnya ini gerbong 3. Nah, maka di sini kita maksimum hanya memerlukan 3 gerbong saja, minimum ya. Kita bisa pakai tidak 6 gerbong. Jadi kalau nurutin banyaknya zat kimia kan ada 6 gerbong nih. Karena zat kimianya ada 6. Maka kita harusnya memerlukan 6 gerbong. Tapi kita dengan ada ketentuan tadi tidak boleh satu gerbong bagi yang zat yang bisa meledak, maka kita bisa meminimumkan hanya kita pakai 3 gerbong saja, sehingga meminimumkan biaya juga ya. Nah, ini keterangan ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi disimpulkan di sini bahwa banyak minimum gerbong kereta yang harus digunakan adalah 3 ya. Ini gambar 53 ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini jadi sekalian gambar 52 dan gambar 53 sudah saya jadikan satu. Nah, terus kita lanjut bahwa pemberian label pada titik-titik graf sehingga ini kita nanti lagi.